Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Kalau tidak salah saya, pembahasan terakhir kita itu tentang sudah masuk pada pembahasan sifat-sifat Allah. Nyuhana talah tang nyolagian ya. Jadi karena kita pertemuan di bulan 3 di 2 ya, makanya orangnya pakai kitab tempat anda. Kalau kita tidak pakai kitab 2 tempat terakhir enak kata ya. Memang jangan salah orangnya sudah mulai masuk pada sifat-sifat Allah. Cuma mungkin sebagai pengingat saja kembali ya, bahwa sifat-sifat Allah yang 20 itu sekedar mewakili daripada seluruh sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Karena kesempurnaan Allah itu tidak ada yang mampu menghitungnya. Ya. Kalau kesempurnaan itu terhitung, terbatasi, maka itu tidak sempurna. Sebagaimana bunyi doa para Rasulullah dan para sahabat salafus saleh, mereka sering mengatakan la uhsi thana'an 'alaika, wahai Allah, la uhsi thana'an 'alaika, aku tidak mampu menghitung pujian kepada, artinya tidak mampu memujimu sesuai dengan yang seharusnya, karena begitu tinggi dan besar kesempurnaan. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah sifat Allah yang cuma 20 yang wajib, ya, apakah dengan pilih 20 yang lain sifat Allah, maka jawabannya sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali, sebanyak kesempurnaan Allah. Siapa yang sanggup menghitung kesempurnaan Allah? Tidak ada. Lagi ada pula rayajid, demikian juga nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna. Berapa jumlah nama-nama Allah? Tidak ada yang sanggup menghitung. Begitu banyak sekali nama-nama Allah. Adapun hadis yang berbunyi walillahi tis'ah wa tis'ina asman, ya, man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, memahami maknanya, ya, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, apakah nama Allah itu cuma 99 sebagaimana dalam hadis tadi? Jawabannya tidak. Ya. Nama Allah itu sangat banyak sekali. Dalam hadis dalam Sunan Abu Daud, 3 hadis yang menjelaskan tentang 99 nama Allah, 3-tiganya itu berbeda. Ada nama Allah yang tersebut dalam 99 pada hadis yang pertama, tidak tersebut dalam 99 hadis yang kedua. Ada nama Allah pada 99 pada hadis kedua,
Sebagiannya tidak tersebut pada 99 nama pada hadis yang ketiga. Demikian juga sebaliknya. Itu menunjukkan nama Allah sangat banyak sekali. Nah, kemudian juga kita lihat dalam salah satu doa Rasulullah, termasuk juga doa para sahabat ketika mereka bertawassul dengan nama Allah. Mereka itu sering berdoa, inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, ya, yang engkau dzakartahu fi kitabik aw 'allamtahu nabiyyak aw ahadan, yang engkau sebutkan dalam Al-Quran, yang engkau ajarkan kepada nabimu, atau ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang hambamu, walimu, atau sta'tharta li nafsik, atau namamu yang hanya engkau sendiri yang tahu, yang tidak engkau berikan, kasih tahu kepada siapapun. Artinya ini menunjukkan bahwa nama Allah itu sangat banyak sekali. Nanti kurung-kurungnya itu mewakili saja. Tingkat kurung dari mana ada, belum lain. Demikian juga yang 20 tadi. 20 itu mewakili saja daripada seluruh sifat-sifat Allah yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Maka secara umum kita wajib meyakini seluruh sifat-sifat Allah yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Kemudian kesempurnaan itu dijelaskan dan diwakili oleh 20 sifat. Ini dasar 20 sifat. Nah, sifat yang pertama, dan itu kunci tentang wujud Allah. Kalau orang sudah beriman dan memahami wujud Allah, maka seluruh sifat-sifat yang lain akan mudah diterima. Tapi kalau wujud Allah saja dia tidak menerima, bagaimana dia menerima sifat-sifat Allah yang lain? Mana Allah mentang repetih lagi banyak cerita tentang sifat Allah. Maka wujud Allah dulu, eksistensi Allah dulu, dia akui atau tidak. Kemudian kalaupun dia akui, kenapa dia mengakui? Nah, kita sampaikan sebelumnya, tauhid beda dengan fikih. Tauhid yang penting tata cara laksana solat benar, walaupun kita tidak tahu dalil sah ibadat. Tapi tauhid walaupun terteka nak Allah, tak akui nak Allah, mana terteka bukti dalil nak Allah, nanti sah iman. Maka berbicara tentang wujud itu, selain menyatakan, mengikrarkan wujud dan eksistensi Allah, juga kita harus punya dalil, bukti bahwa adanya Allah. Maka berbicara tentang wujud itu dari dua sisi. Yang pertama, makna wujud Allah itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah. Walaupun nanti bukti yang paling konkret yang bisa dicapai oleh manusia adalah hudusul alam, adanya alam atau baharunya alam. Memang dengan alam ada kena Allah, hanya alam ada kena Allah. Nah, ini kita baca, kemudian nanti baru kita syarah. Ya, qala al-musannifu rahimahullah, al-awwalu min as-sifati al-wajibati lahu ta'ala al-wujud. Wa ikhtalafa fi ma'nahu faqala ghairu al-imam al-Ash'ari wa man tabi'ahu al-wujudu hiya al-halatu al-wajibatu lidh-dhat ma damat dzat wa hadhihi al-hal la tu'allalu bi'illatin wa ma'na kaunihi halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjudi hatta tushahada wa lam tanhatta ila darajatil ma'dumi hatta takuna adaman mahdhan bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi fa wujudu zaidin mathalan halun wajibatun li dzatihi ay la tanfaku anha wa ma'na qaulihim la tu'allalu bi'illatin annaha lam tansha' an syai'in bi khilafi kauni zaidin qadiran mathalan fa innahu nasha'a an qudratihi fa kaunu zaidin qadiran mathalan wa wujuduhu halani
qa'imani bidzatihi ghaira mahsusaini bihasatin min al-hawasil khams illa anna al-awwala lahu 'illatun yansha'u 'anha wa hiya al-qudrah wa thani la 'illata lahu wa hadha dhabitun lil halin nafsiyyah wa kullu halin qa'imatin bidzatin ghaira mu'allalatin bi'adatin tusamma sifatun nafsiyah wa hiya allati la tu'qal adzat biduniha ay la tatasawwar adzat bil aqli la tutasawwaru dzatu bil aqli wa tudraku illa bi sifatiha nafsiyah katahayyuzi lil jirmi fa innaka in tasawwartahu wa adrakta annahu mutahayyizun wa ala hadzal qaul wa huwa qaulul wujudi halan fa dzatullahi ta'ala ghairu wujudihi. Jadi al-awwalu minas sifatil wajibah lahu ta'ala, yang pertama daripada sifat-sifat yang wajib lahu baginya Allah Ta'ala adalah al-wujud. Itu sifat yang pertama tadi, yang nilai wujud Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita memaknakan wujud Allah? Waktulifa fi ma'nahu, dan terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memaknakan wujud Allah. Artinya ada beberapa pendapat tentang wujud Allah, bukan tentang nahan Allah, tentang makna Allah juga. Menyona hana Allah yang ada berapa ulama ada betul ya. Nyom makna Allah gimana? Jadi perbedaan pendapat ulama yang sebenarnya perbedaan pendapat ini banyak. Cuma dalam kitabnya Kifayatul Awam cuma dibahas dua. Nah, pendapat yang pertama, faqala ghairul Imam al-Asy'ari, berkata selain Imam Asy'ari. Ini pendapat selain Imam Asy'ari. Wa man tabi'ahu, dan juga yang mengikuti Imam Asy'ari dalam selain pendapat Imam Asy'ari dalam hal ini, mereka mengatakan al-wujudu hiyal halul wajibatu lidzat ma damat lidzat. Wujud itu adalah al-hal, suatu keadaan. Al-wajibah lidzat, yang wajib ada bagi sebuah zat. Ma damat lidzat, selama zat itu ada. Jadi mengikuti pendapat yang punya wujudnya kan ainul mawjud. Wujudnya kan langsung bentuk daripada zat. Yang kena wujud pendapat bol selain Imam Asy'ari, bahawa yang kena wujud bagi sebuah zat, apakah itu zat Allah atau makhluk, bahawa dia itu bukan bentuk zat. Tapi yang kena wujud ini suatu keadaan, ya, yang menjelaskan tentang zat. Itu wujud. Kan zat itu sendiri, tapi suatu keadaan yang menjelaskan tentang bentuk zat. Menyerta bahasakan sederhana dengan bahasa tanya makhluk, tapi walillahil masalul a'la, tentu Allah tidak sama dengan makhluknya untuk takribul fahmi, memudahkan pemahaman. Jadi umpama tubuh seseorang, adanya tubuh seseorang dengan eksistensi tubuh seseorang, ya, adanya tubuh seseorang dengan eksistensi tubuh seseorang. Kalau adanya tubuh seseorang nyan mbak tabuh tempat cuman jidna tabuh tubuh buatnya, nyan yang kena wujud adalah hakikat mawjud. Yang kena wujud, yang kena bentuk zat. Yang maknanya betul nanti rawuh Abdullah namanya. Abdullahnya menyozatnya tubuhnya. Bak kabur tempat cuman jidna kabur. Yang menyebabkan wujud
hakikat daripada zat gonya. Maka bak sebuah tempat gonya cuma jedna tabuh draw. Hanjit dengan tabuh tubuh bisa di mana-mana. Hanjit ya. Hanjit dengan tabuh tubuh bisa di mana-mana. Hai tubuh tabuh. Ini je 3 gedang 2 tempat ya, tabuh tempat. Yang menyegemakan wujud dengan hakikat zat. Tapi menyegemakan wujud dengan hal atau eksistensi, maka tabuh tubuh bisa eksis di mana-mana. Contoh. Nyo misalnya rekamannya, menyo live, tubuh lo hinom. Tapi eksistensi lo menyo live. Mantap bodohnya saya nonton. Yang hal. Yang hal. Di suatu keadaan eksistensi sebuah zat, bukan zat. Bukan zat. Tapi eksistensi zat tersebut, hal daripada zat tersebut. Tapi menyegemakan bahawa wujud adalah langsung hakikat wujud hanya di mana-mana. Part tubuh yang kehinang ya. Habis yang ke hakikat ya. Tapi dengan definisi Imam Asy'ari. Cuman tentu Imam Asy'ari-nya imam besar, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Agaknya ada perimbangan gerak. Dan banyak ulama Asy'ariyah yang mengikuti pendapat Imam Asy'ari. Termasuk yang Syekh Said Faudah yang baru sampai ke Aceh. Dr. Said Faudah, yang pakar ilmu kalam orang di dunia Islam ya. Beliau sedang di Aceh, baru lagi si acara di UIN ya. Orangnya di LAN Batok, diundang oleh ulama Aceh. Beliau termasuk orang yang mengatakan bahwa dalam syarahnya terhadap kitab Kharidah Bahiyah, yang wujud ya hakikat zat, selesai. Tidak ada hal eksistensi hana. Yang wujud yang hakikat wujud. Habis. Dan itu beliau ada pertimbangan sendiri. Cuman menyebutkan wujud hakikat wujud yang lebih cepat, tentang selesai. Urus apa yang fikir anu tadi. Dan wujud Allah yang hakikat. Menjaga buka hijab langsung duduk dalam Allah. Yang menyebutkan wujud hakikat wujud. Tapi ketika dijelaskan wujud adalah suatu keadaan eksistensi yang selain zat, tapi dia melekat pada zat. Yang menjaga buka hijab hal langsung dia Allah. Dia keadaan benda kita. Hal langsung dia zat Allah. Itu perbedaan wujud hakikat mawjud langsung ainul mawjud dengan wujud merupakan suatu keadaan. Cuman efek daripada perbedaan pendapatnya menyotacau pendapat punnya sebagian ulama Ahlussunnah selain Asy'ari yang mengatakan bahawa wujud itu bukan ainul mawjud, bukan hakikat mawjud, tapi dia adalah sifat atau keadaan daripada suatu zat. Maka jid pertama dalam sifat disebutlah sifat yang keput adalah wujud. Karena kan zat sifat, wujudnya sifat, kan langsung zat, sifat daripada zat. Maka jadikan sifat Allah pun itu wujud. Tapi mengikuti pendapat Imam Asy'ari, wujud bukan sifat, bukan zat. Bukan sifat, bukan keadaan. Memang wujudnya yang kenyan zat Allah. Maka mengikuti pendapat yang mengatakan wujudnya yang kenyan zat Allah, maka wujud hanya tabung dalam kategori sifat.
Memang orang gemaknakan wujud yang kenyan zat. Hanya dalam kategori sifat. Sehingga ketika pembahasan sifat Allah, ada yang bahas wujud. Sebab wujud memang zat. Ya, tahu kan? Perbedaan wujud dengan sifat. Wujud dengan sifat itu wujud dikun jirim atau jauhar atau jismun. Jauh-jauh juga. Intinya punya wujud, ya ke wujud, nya wujud, plastik, nya plastik wujud. Ini warna oranye, nya sifat, nya sifat warna oranye. Ya. Kemudian nama tulisan Leo, nya sifat. Yang wujud itu plastik. Yang beda sifat dengan zat. Yang zat ini plastik. Sedangkan warnanya dia sifat arah dalam bahasa tauhid. Walaupun arah atau sifat tidak pernah bisa lepas dari zat. Sifat tidak bisa berdiri tanpa zat. Maksudnya warna putih. Warna putih. Apakah warna putih itu bisa berdiri sendiri? Misalnya ada satu zat namanya warna putih. Bisa enggak? Enggak bisa. Dah warna putih. Dinding. Yang karena kaidu. Dinding meruding. Dah warna putih. Yang keramik. Karena kaidu keramik. Meruding. Dia kena keadaan putih tanpa hidup lain. Tak bisa. Ya. Nah. Jadi, kalau mengikuti pendapat selain Asy'ari, maka wujud itu sifat. Tadinya sebenarnya dimanakan wujud bukan zat Allah, tapi sifat bagi zat Allah. Suatu keadaan bagi zat Allah, eksistensi. Sebab menurut beliau, zat nak eksis. Zat lain, eksis lain. Kira berapa bodoh. Tapi menurut Imam Asy'ari itu, wujud yang kenyan zat. Hana eksis. Yang wujud yang kenyan zat. Yang cik mana je? Yang kamu dalil akli kamu mana? Kamu putar-putar wujud. Cuma terpahami kuat. Tidak mudah digoyahkan. Nah, orangnya mudah wujud orangnya. Tidak pegang orangnya. Dalil wujud Allah. Ada dalil fitrah yang mudah. Dia semua kita, siapapun manusia pasti merasakan ada satu wujud besar yang kita butuh kepadanya. Itu namanya dalil fitrah. Tapi kemudian dalil nakli ayat-ayat Al-Quran itu mudah kita pahami. Tapi kemudian juga butuh kepada dalil akli. Ketika sudah berbicara dalil akli, ini yang kelima. Tapi tak coba penyem-penyem juga macam-macam. Ya. Nah, apa makna wujudnya adalah bukan hakikat maujud atau bukan ain maujud? Digimanakan oleh urangnya wa hadhil hal hiyal hal al-wajibatu lidzat madamatiz zat. Suatu keadaan yang wajib bagi zat, yang ada pada zat, yang wajib ada pada zat, madamatiz zat, selama zat itu ada. Wa hadhil hal la tu'allalu bi'illatin. Dan keadaan ini, eksistensi ini tidak ada ya dengan satu illah. Karena memang baik Allah itu baik zatnya maupun sifatnya itu tidak ada illah. Tidak ada illah maksudnya adanya itu tidak ada sebab. Beda dengan wujud dan sifat ayo.
Wujud tanya na karena sebab na ilah. So pakat tu sebab ni dia ciptakan dia Allah. Punya Allah so ciptakan. Maka na ilah bagi zat Allah. Menanci sifat Allah. Hana ilah bagi sifat Allah. Hana sebab Allah punya sifat kudrah, berkuasa untuk melakukan segala yang dia inginkan. Allah punya sifat ilmu. Apakah ada ilah bagi sifat ilmu Allah? Tidak ada. Allah memang maha mengetahui. Tapi punya sifat ilmu katanya nak ilah, nak sebab. Maka nak ilmu aku pernah lihat. Yang kena ke ilah. Ya, kagak pernah lihat. Kata merna perlu. Kata baca buku, kata baca kitab. Kata tentu ilmu, kaja korang ilmu, dah lalu nak baca tepung. Tapi nak sebab nak ilah. Tapi kalau ada pun sifat Allah tidak ada ilah. Demikian juga wujud Allah tidak ada ilah. Tidak ada sebab. Punya wujud dia nak sebab. Kalau ciptakan karena nak kunci itu, nak ayah, nama sehingga nak kena yang kan ilah sebab. Nah, wahadihil hal, adapun ini hal artinya wujud Allah la tu'allalu bi'illatin, tidak diilahkan dengan satu ilah. Hanya sebab. Nah, Allah segala yang lainnya dan tidak dipertanyakan pajana bahana cipta tiba pajana baik zat Allah maupun sifat Allah. Wa makna kaunihi halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjudi hatta tushahad wa lam tanhatta ila darajatil ma'dumi hatta takuna adaman mahdhan bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Ya. Dan makna keadaannya apa namanya sifat wujud ini adalah sebuah hal, sebuah sifat. Annaha, bahwa sesungguhnya sifat wujud ini la tartaqi ila darajatil mawjud, tidak sampai pada tingkat derajat mawjud. Jadi dia bukan zat. Sifat wujud ini bukan zat. Hatta tusyahada, sehingga bisa disaksikan. Ya. Walam tanhatta ila darajatil ma'dumi, dan tidak juga turun kepada derajat ma'dum, tidak ada sama sekali. Jadi hal atau keadaan sifat wujudnya hanya gekun mawujud, sehingga dia tak kalah bentuk ni juga hana gekun hana, sehingga hana sama sekali. Tapi selama nazat najis, lagi benar, lagi cek putih ya, warna putih hana gekuna, sehingga kita kalah nyo putih. Tapi hana cikun hana, maka hana kun hana karena nak bak bintik, nak bak keramik, nak bak bajai, dia putih. Pak nazat naji. Tapi tanpa zat ji pihana. Tapi itu dah kalau bak zat naji, dah kalau bak bintik, nak putih, bak bajai, warna putih. Dah kalau bak keramik, warna putih, kipas angin, warna putih. Nah ada kala. Tapi musuh tanya beg putihnya beg bak bintik, beg bak keramik, beg bak bajai, beg bak hidung bak kepala. Kena kalan warna putih laptop, beg na hidung bak benda. Ada. Kena urut man kena cat putih. Catnya campuran, nai buh ina, nai buh lain-lain, cibek buh berapa, putih tak ujuk drone. Jadi menyebutkan nah ada
Menyogakeun hana. Nah, yang tangkuk pelain dia parasit sebenarnya. Nah, yang kenyakan sifat. Nah, demikian juga sifat wujud. Jihkan zat, ya, tapi juga bukan tidak ada. Dia tidak dikatakan ada hakikat, tapi juga tidak dikatakan tidak ada. Makin banyak ke cilayan, yang mana bergerak. Menan Allah gatu. Ada sesuatu yang seperti itu sifatnya. Nah, yang kalau itu kita bahas, makhluk yang dia itu juga bukan materi dan tidak bersifat. Kan Allah manteng, bukan Allah saja yang tidak bermateri, artinya tidak berbentuk dari materi-materi, dan juga tidak menempel, tapi juga ada makhluk. Maka dalil wujud Allahnya bukan sekedar Allah tidak berbentuk dari materi, tapi dalil Allah nanti memang hudusul alam, memang alamnya hudus, yang dalilnya Allah. Ya, makna hudus adalah ada sesuatu dari ketiadaan. Yang kemana hudus? Wujuduhu ba'dal adam. Baru dia bahasanya buhati baru. Alamnya baru. Itu makna alam baru. Makna alam baru, ada alam itu setelah sebelumnya tidak adanya, itu baru. Ketika sesuatu pun hana duduknya, mungkin han ipunageroy, mungkin memang hana mungkin ipunageroy, hana teman di makana pukul mungkin jihna dengan ipunageroy, mana kita kira ipunageroy. Maka ini menunjukkan ada zat lain yang mengadakan, ya, yang membantu. Yang kenyang dalil, ya. Dan itu bukan dalil dipegang oleh ulama, ya. Yang dalil Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardh. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah makhluk itu, apakah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu? Judrawai cijau, ya. Berani manusia mengatakan dia tercipta dengan dirinya sendiri? Lagi teori Big Bang, ya, ledakan besar. Dia mengatakan bahwa dasar penciptaan alam ini ada bahan-bahan materi tertentu, ada gas, ada air, ada letupu elok, kemudian berkumpul becut-becut, kumpul ke roi, kana gunung, kana laut, kana tulang kru, kana kambing, kana lemur, kana dah makan, ya. Ada je pegak gerau yang alam. Takkanlah okey ledakan itu menceritakan. Okey, kita setuju dengan dia tentang ledakan. Karena sebagian ulama mengatakan masalah proses okeylah, ya, terserah. Lagi penciptaan Adam, kiban menciptakan yang hanatat samjitan santing tan lah. Pu dengan ledakan, pu dengan nyok, terserahlah dia. Jangan masalah dia oleh punta nak kajian roh. Tapi yang bahan dasar untuk terjadi ledakannya, gas, angin, mungkin nak roh. Nya haidamo menyeledakan pukul meledak, pukul yang terciptakan langit tujuh, terserahlah.
Tak juga juga. Tapi bahan dasar ledakannya, tahu pegot bahan dasarnya. Peke i nak roy, peke gasnya nak roy, peke anginnya nak roy, tahu mana? Ya, yang pasti ji segalam di hana. Segalam na ji hana. Tiba-tiba hana. Pui puna roy, kiban sesuatu yang hana puna roy. Maka itu kemudian nanti yang menjadi dalil yang paling kuat tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah, yaitu hudusul alam. Yang dalil tafsili yang ya. Menurut dalil ijmali cukup kita katakan adanya Allah dengan adanya alam. Bahwa adanya alam ini baharu, sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, itu butuh pencipta. Bagaimana pemahamannya dari tidak ada menjadi ada, butuh pencipta? Karena sesuatu yang tidak ada tidak mungkin mengadakan dirinya. Ini baru kaitan antara hudus alam dengan Allah, yaitu dalil tafsili, dalil terperinci. Dan sebenarnya walaupun gekenyan dalil akli, tapi nya dalam Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka manusia berani mengatakan, makhluk itu berani mengatakan mereka tercipta sendiri? Am khalaqus samawati wal ardh, atau mereka sendiri yang menciptakan mereka sendiri? Berani bukan? Atau manusia itu merasa malu, malelah, terteror tu. Am khuliqu min syai'in am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan mereka sendiri. Am khalaqus samawati wal ardh, atau mereka lebih berani dari itu. Mereka yang mengatakan khalaqus samawati wal ardh, mereka yang menciptakan langit dan bumi. Tahu berani. Makanya ilmuwan sendiri, ya, kita lihat dalam sejarah itu mereka mengatakan bahwa alam ini ada Tuhan. Ya. Lagi yang Albert Einstein, ya, dan lain-lain, mereka mengatakan yang alamnya ada mungkin ada pencipta. Cuman mereka ya dalam mengekspresikan posisinya sebagai ciptaan Tuhan saja yang mereka tidak sampai ke situ. Hanya bahas sampai kenal lah. Tapi punya secara termasuk fitrah kemarin, secara logika mungkin tercipta sendiri itu haidam laulid. Orang ateis pun walaupun ikut hana Tuhan uji bantak wit hana itu jauh uji mungkin. Karena logika sesuatu tercipta dengan sendiri itu tidak haidam. Hanya dapat sari. Tekileh. Hai tamang sesuatu tercipta dengan sendiri. Menyukai Imam Hanafi, mentingkat Imam Hanafi. Agak sama cuma mentingkat ilmu mana? Mungkin menyuhana hana ilmu. Mentingkat ilmu. Mungkin namanya hana limo. Cia hơi urang mantap bodohnya. Ya. Nah, limo bata bod empat, kui ke rumah pepat. Pegahnya limonyo na keroi hana limo. Tak bolehnya itu. Nama tingkah limo hai betih hana limo. Pulang alam yang begitu besar, yang begitu luas, semua berjalan teratur rapi. Cukup mutqin, teliti,
pergerakan siang dan malam. Hana lewat kurun sabuh detik. Apakah masuk akal tercipta dengan sendiri? Ya. Mengetanya benda, ya. Ka umur dekat tak banyak ka ilmu rata ke ka demo wawasan cukup luar ka kita pupuk han detail lagi detail buat Allah, ya. Yang tingkat kata tuntut ilmu cukup baik ka ilmuwan ni, tapi haik terhasilkan sabuh karya yang begitu rapi, yang tanpa kekurangan sedikit pun, ya, yang begitu sempurna. Nah, tingkat pekun ilmuwan katanya di Aceh, ya, profesor yang meneliti pekun yang rayap, ya. Rayap sampai je ke profesor yang pergi dalam apa hilang dah rayap sini rayap dulu katanya. Maka tidak mungkin bisa masuk di akal manusia selama akal itu masih sehat, kecuali akalnya lagi itu hari roki guru kalau pakai oleh ini. Makanya Allah itu ketika manusia ini aneh-aneh, Allah tidak tanya banyak-banyak. Allah tidak hanya bertanya yang pakai mana tikrek katanya. Afala tak kilu. Akai. Apa perlu akai? Dengan akai sebenarnya kamu rupa Tuhan. Kamu rupa Allah. Cuman hanya pakai akai. Afala tak kilu. Tidak masuk. Tidak bisa. Ya. Tidak masuk di akal. Selama akal itu bersih, kecuali akal kaitan mal khurafat ada tak macam yang kak lain cerita. Nah, jadi itu kira-kira ya makna wujud bagi Allah dan dalil wujud, ya. Jadi makna wujud tadi ada dua, cuman makna wujud dulu nyojik dua-dua nanti, ya. Pertama pendapat Imam Asy'ari yang wujud, yang kedua zat Allah. Tapi pendapat kedua selain Imam Asy'ari juga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sifat wujud bagi Allah kan zat Allah, tapi suatu keadaan bagi zat Allah. Jadi perbedaan yang tidak sampai kepada membawa kepada ayo tak masalah. Sekedar dalam hal penjelasan saja. Jadi itu kira-kira wujud dan dalil ada wujudnya Allah. Sah dan kemandainya untuk sifat wujud bagi Allah. InsyaAllah pertemuan ke depan kita masuk dalam sifat-sifat salbiyah, ya. Yang bunyinya yang sifat nafsiyah. Yang mengikuti dua beda pendapat tadi, maka makna nafsiyah itu beda sih. Yang mengikuti pendapat yang mengatakan yang kena wujud Allah adalah sifat zat Allah, maka makna nafsiyah di sini eksistensi nafsiyah. Tapi yang mengikuti pendapat bahawa wujud Allah yang kena zat, maka makna nafsiyah dia hakikat. Yang kena wujud yang kena nafsul mawjud atau ainul mawjud. Seperti bahasa Syekh Said Faudah dalam syarah kitab Kharidah Bayat langsung makna nafsiyah al-wujud nafsul mawjud selesai. Makna nafsiyah menyangkut hakikat Allah. Jadi ada beberapa efek pada penggunaan istilah, ya, tapi tidak berefek kepada masalah-masalah yang berat yang raya. Ini cuman perbedaan dalam menjelaskan lafaz saja, ya, yang tidak berefek kepada yang berat-berat. Baik, sekiranya demikian, mudah-mudahan ada manfaat.
atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.